Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nur Karuna dengan NIM 289215032, mata kuliah media sosial dengan dosen mampu Ibu Ari Widyastuti MPD. Di sini saya menjelaskan metode pembelajaran untuk anak SD. Yang pertama, buat games yang menarik. Macam-macam metode pembelajaran. Unik yang pertama adalah dengan menjelaskan games dalam pembelajaran. Pendekatan belajar menggunakan games dapat membuat suasana belajar menjadi lebih hidup. Poin pentingnya adalah menghindarkan murid dari kebosanan setiap hari. Yang kedua, manfaatkan teknologi yang ada. Cara mengajar unik berikutnya adalah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Jika biasanya guru mengajar dengan cara menulis di papan tulis, tidak ada salahnya Anda menggunakan laptop dan proyektor untuk menampilkan materi pelajaran. Guru dapat menambahkan video pembelajaran yang relevan untuk menarik perhatian dan mengharapkan fokus siswa dengan metode menarik semacam ini. Proses mentransfer ilmu akan lebih menyenangkan bagi anak usia SD. Yang ketiga, tumbuhkan ketertarikan siswa dengan memasukkan misteri dalam pelajaran. Rasa ingin tahu yang besar bisa menjadi celah bagi Anda untuk memancing minat dan ketertarikan siswa pada kelas selanjutnya. Caranya adalah memasukkan materi pada pembelajaran. Di akhir kelas, Anda dapat memberikan clue untuk jadwal mendatang. Cara semacam ini dapat Anda gunakan untuk mengukur seberapa besar mereka menantikan pelajaran selanjutnya. Yang keempat, jangan mengulang bahan pelajaran. Mengulang kata demi kata dari pelajaran bisa jadi hal membosankan. Jika Anda, keempat, jangan mengulang bahan pembelajaran. Mengulangi kata demi kata dari pembelajaran bisa jadi hal membosankan. Jika Anda perlu mengulangi materi, akan lebih bijak dengan menggunakan game. Materi serupa yang dikemas dalam bentuk game akan terasa lebih menarik bagi siswa. Yang keempat, jangan terlalu serius. Cara mengajar untuk selanjutnya adalah dengan menyisipkan humor dan jangan terlalu serius. Terlalu serius dalam menyampaikan materi justru membuat kelas terasa kaku dan siswa bisa merasa tertekan. Guru dapat menyisipkan humor di sela-sela materi pelajaran untuk mengurangi tingkat keseriusan dalam pelajaran. Selain itu, sifat humor juga dapat digunakan untuk membangun kedekatan antara guru dan murid. Yang keenam, ajak siswa untuk praktek. Memberi contoh dalam membentuk tindakan secara langsung akan lebih mudah dipahami dibanding lewat contoh. Oleh karenanya, Anda bisa mengajak siswa praktek secara langsung untuk menciptakan kelas yang menyenangkan. Sebagai contoh, Anda dapat mengajak siswa untuk melakukan pengamatan secara langsung terkait pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman di sekitar sekolah. Jika sudah, mintalah siswa menuliskan hasil pengamatan untuk mengetahui seberapa jauh pengamatan mereka. Yang ketujuh, ajak siswa berdiskusi dan jadikan pelajaran lebih interaktif. Macam-macam metode pembelajaran berikutnya yang bisa Anda terapkan dalam keseharian adalah dengan mengajak siswa berdiskusi dan menjadikan pelajaran lebih interaktif. Jika umumnya guru menjadi pembicaraan utama, dalam metode ini Anda dapat melatih siswa untuk mengeluarkan pendapat dengan cara berdiskusi memecahkan masalah. Kendala dari metode ini adalah tidak semua siswa mau mengeluarkan pendapatnya. Karena itulah guru mempunyai peranan penting untuk memberikan stimulus pada siswa yang kurang aktif. Selain membuat kelas lebih menarik, inspirasi, metode pelajaran semacam ini juga melatih keberanian siswa untuk berbicara di depan umum. Yang ke-8, ciptakan suasana ruangan yang berbeda. Suasana ruangan yang itu saja nyatanya tentu mempengaruhi tingkat kebosanan siswa. Supaya siswa didik Anda merasakan suasana baru yang lebih menarik, cobalah untuk menciptakan tampilan ruang kelas yang berbeda. Perubahan kecil yang bisa Anda lakukan adalah dengan menata ulang tempat duduk siswa. Jika selama ini tempat duduk siswa menghadap ke arah papan tulis,
dan meja guru, Anda bisa menyusun secara melingkar atau membentuk U meski terlihat kecil, tapi perubahan ini bisa membawa dampak yang cukup signifikan. Yang ke-9 ada coba metode pembelajaran mobile teaching. Setiap siswa mempunyai daya tangkap yang berbeda-beda. Ada siswa yang memahami pelajaran dengan mudah, ada pula yang memiliki kendala. Bagi siswa dengan daya tangkap yang kurang baik, proses belajar akan menjadi momok tersendiri. Sebagai solusinya, guru bisa mencoba metode pelajaran mobile teaching, yaitu guru terjun secara langsung untuk membantu siswa memahami pelajarannya. Misalnya, dalam pelajaran matematika, guru bisa menjelaskan ulang pada siswa terkait penggunaan rumus terkait. Selain membantu siswa dalam memahami pelajaran, metode pembelajaran ini bisa membuat siswa menjadi rileks. Yang ke-10 ada hubungan materi dengan kehidupan sehari-hari. Menghubungkan materi, pelajaran dengan kehidupan sehari-hari bisa jadi inspirasi metode pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Menggunakan kehidupan sehari-hari sebagai contoh dalam materi dapat memberikan pemahaman yang lebih terkait alasan mengapa mereka harus mempelajarinya. Melalui metode pembelajaran seperti ini dapat membantu siswa menemukan korelasi dari ilmu yang mereka pelajari di sekolah dan menerapkannya di dunia nyata. Yang ke-10 ada out of the box. Kegiatan belajar mengajar tidak harus berada di dalam kelas. Pembelajaran bisa dilakukan dengan cara menarik di luar kelas tanpa mengurangi esensi dari sekolah itu. Guru bisa mengagendakan kunjungan lapangan untuk siswa sekolah. Selain kunjungan lapangan, guru bisa menyusun jadwal pelajaran di luar ruangan. Pembelajaran semacam ini bisa dibilang lebih efektif sehingga siswa pun terlibat secara langsung dalam materi pelajaran. Dengan menyampaikan yang kreatif, siswa akan merasa lebih bersemangat dan tertarik mengikuti pelajaran. Supaya lebih seru, Anda bisa mengajak siswa belajar sembari menggambar. Yang ke-12 atau yang terakhir ada jalin interaksi dan berikan perhatian pada semua siswa. Pada dasarnya, setiap anak terlahir dengan kemampuan masing-masing. Setiap anak memiliki talenta di bidang yang berbeda-beda. Tapi di bidang siswa yang pasti, kadang kala guru lebih banyak memberikan perhatian kepada siswa yang aktif dan pintar. Nah, supaya kegiatan belajar mengajar terasa lebih menarik dan seru, guru dapat memulainya dengan memberikan perhatian sama rata kepada siswa-siswi. Sekilas terlihat sepele, tapi dengan perhatian yang merata, inilah siswa akan merasa memiliki kesempatan yang sama dan tidak diperlakukan berbeda. Dengan begitu, siswa akan lebih berani dalam mengekspresikan diri dan pendapatnya selama mengikuti proses belajar di dalam kelas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.